Terima kasih Rafa. Udah mau nemenin ibu, jadi ibu gak nyanyi sendirian ya kau? Dek, ayah mana? Di belakang ya. Satu lagi nggak? Ya, satu lagi nggak? Satu lagi nggak? Oh, sandalku tak bawa naik ya. Aku sadar dia nggak pakai sandal. Oke, Bapak-bapak semuanya, saya menyiapkan beberapa poin untuk ucapan selamat ulang tahun, tapi itu kita pakai untuk bencana nanti, supaya pulang juga ada kegembiraan, tapi juga ada file-file untuk kemajuan kita yang akan datang. Saya tak ikut mengucapkan selamat ulang tahun juga, tapi saya ingin gini, Pak Rambak, kalau lagu Geceler itu levelnya Hanafi Rais. Itu dulu banget, saya ini sing desa-desa wae. Aku njaluk lagu siji meneh sing desa sing sesuai dengan tingkat rendahnya pemirsa ADTV. Saya itu ingat gini, kalau ada orang berkumpul di dalam hatinya ada yang sama, yaitu fokus pada Allah hidupnya. Dan kalau ada Allah pasti tidak mungkin tidak ada Rasulullah SAW. Itu kalau sudah ngumpul gini, malaikat-malaikat itu datang dalam jumlah lebih banyak dari jumlah malaikat yang mencatat amal manusia. Banget sing tekonan gor UNY ini tidak untuk nomor U19, tetapi untuk kan malaikat itu kalau dipahami dengan fisika dia partikel terkecil yang paling lembut, tetapi dengan bahasa materi kita bisa sebut saking banyaknya malaikat, kemudian mereka semua meletakkan sayapnya secara sangat maksimal sehingga seluruh jarak antara bumi dengan seluruh alam semesta langit 7 itu dipenuhi oleh sayap-sayap malaikat yang jumlahnya tidak terkirakan untuk melindungi Anda semua, untuk melindungi ADTV, untuk melindungi pemirsa-pemirsanya. Terus nanti ketika kita pulang, malaikat terbang ke langit lagi dan dipanggil sama Tuhan, ngapain kamu tadi? Oh, kami diundang ulang tahun ADTV. Oh, kenal gue tau gitu? Oh ya, kenal. ADTV kan Muhammadiyah. Jadi ya kenal malaikat. Gitu. Nek NU kenalin jin. Ya malaikat bareng lah bodoh-bodoh ya yang gitu. Terus ngapain kamu di sana? Kata Allah kepada para malaikat, kami melindungi mereka karena mereka semua berkumpul karena cinta kepadamu dan karena memohon perlindungan kepadamu. Itu kan? Terus Allah menjawab, sudah kau katakan belum kepada mereka bahwa aku sudah lama melindungi mereka. Aku selalu membuat mereka tentram hatinya. Aku selalu mencukupi penghidupan mereka sehingga rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Kemudian salah satu malaikat angkat tangan, ya Allah, tetapi tadi yang datang itu tidak hanya orang-orang yang baik, banyak gendut-gendut, banyak yang sholatnya nggak jelas, semester kuliahnya itu nggak selesai-selesai, mahasiswa abadi. Karena tujuannya semakin lama kuliah semakin matang ilmunya. Jadi di antara mereka itu kan pemirsa ADTV ya Allah, itu kan macam-macam, ada tukang beca, apalagi itu Pak, mahasiswa, pegawai hotel, ibu rumah tangga, perawat-perawat, tukang ojek, ronda. Sebelum ronda ngumpul nobar ADTV dulu. Suster-suster di panti rape itu kalau malam Jumat kumpul semua nobar ADTV. Suster-suster yang nasibnya besok-besok kita tidak tahu. Tapi mereka cinta kepada kita semua. Jadi di antara mereka tadi yang datang tidak semuanya seperti yang Allah maksudkan. Terus kata Allah, loh, tetapi mereka kan tidak punya Tuhan lain kecuali aku. Oh iya, tidak ada selain aku, malah tidak ada.
Terus mereka apa? Hatinya pengen apa? Mereka semua pengen surga, kata si malaikat. Terus Tuhan bertanya, lu apa mereka pernah melihat surga? Pengen ke surga? Ya belum pernah ada yang melihat ke sana, cuma dikasih tahu sama ustaz. Oh, jadi mereka pengen ke surga itu padahal mereka tidak pernah melihat surga itu. Apalagi mereka besok-besok mengerti dan tahu persis bagaimana nikmatnya surga itu. Maka mereka tidak akan pernah menyesal bahwa selama hidup di dunia mereka merindukan rumahku yang sangat indah dan sangat wangi, yaitu Jannatul Ma'wa. Terus mereka takut apa, kata Allah? Oh, mereka takut neraka. Terus Allah tanya, apa mereka pernah lihat neraka? Kok takut? Ya belum pernah juga. Yang bayang-bayangin saja. Loh, mereka belum pernah melihat neraka, tapi mereka takut pada neraka. Apalagi besok-besok mereka melihat neraka dan merasakan sendiri, maka pasti mereka akan sungguh-sungguh bersujud, sungguh-sungguh membuat TV yang tidak akan merusak, supaya tidak akan pernah masuk neraka. Itu kira-kira kalimat yang ada di TV-nya tadi saya tambahin sendiri. Karena nggak mungkin Allah ngomong nyebut TV-TV itu. Ada apa-apa namanya juga berkisah dengan bahasa kita. Terus bagaimana ya Allah, mereka yang tidak rajin sholat, mereka yang bukan santri, yang pakai baju cuma 1-2, apakah mereka tetap engkau lindungi, engkau beri berkah? Allah mengatakan, mereka tidak punya Allah kecuali aku. Jadi aku tidak peduli. Kalau mereka berkumpul untukku, semua aku lindungi, siapapun mereka. Itu tepuk tangan untuk Allah SWT. Ini karangan ini. Ini nek kowe ndolek bahane apa kuwi lho Bukhari Muslim iki ya. Kami iki buat browsing ya. Kowe browsing aja sing porno-porno wae. Browsing hadis fiksi nek apa kok ngono sing ora wae iki dan internet itu kan saya dimarahi orang di internet karena saya menyebut internet itu pornografi total. Orang modern itu kalau sudah ngomong porno, rumah saya sudah wedok-wedok. Porno itu adalah aurat yang dibuka. Nah, aurat itu tidak hanya jasad, pikiran pun ada auratnya. Tidak semua yang kamu pikirkan boleh kamu katakan, kan gitu. Maka pikiran juga harus ditutupin auratnya, hati juga harus ditutupi auratnya. Aku cinta sama Novia, tapi mau aku ngomong di panggung. Nah, itu auratnya saya tutupi. Sesungguhnya aku sangat cinta, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku kan bebeknya satu masalah. Yang menunggu Oke, sekarang saya ingin nyanyikan yang Jogja saja. Dari Jogja itu ada grup yang saya juga seneng, Rafa juga seneng. Ayo Rafa, untuk ucapan ulang tahun kepada ADTV. You want to say something to ADTV? No? Please? Ayo ngomong apa? Berasa ngantoni konjoman yang sekolahnya ya? Sama ibu di temennya ibu ya? Oke, ya. Terima kasih. Mulai silakan. Langsung aja.
Ya ngerti barang kejepit ya Pak. Pentil. Oke, bismillah. Ini bapak-bapak semua, ada ibu saya, ada beliau, mana beliaunya? Bu. Di Jakarta. Oke. Saya sudah lama tidak ke Jakarta karena ibu kota saya sekarang lain. Saya ini termasuk agak sial, nggak punya presiden, nggak punya menteri, itu supaya tenang dulu. Sekarang paling aja nih gendut-gendut. KPD presiden aku lah, KPD DPR aku lah, tolak terus. Kapan aku di negara ya? Kapan gitu? Kami Bu saya, saya kira mbak bebas biar mana kita wabah lagi. Saya bebas arah buru arah karo ayah. Teman-teman jamaah amaknya pernah saya ceritain mengenai Nabi Adam 3 kali bersin ya. Ini contohnya yang bersin. Jadi begitu Israel membuat jasadnya Adam yang modelnya adalah Allah sendiri sepengetahuan Israel, kemudian Allah meniup kepalanya dan begitu ditiup pikirannya hidup dan Adam wahai. Alhamdulillah. Terus para malaikat menjawab ya rahmatullah. Terus Nabi Adam menjawab kembali ya bi'umullah wa yusliku aku. Saiki jenengan nek wahai iki maksudnya apa? Sing pinter wahai iki juga lagi ini ya NU. Muhammadiyah itu hari kerajaan top. Muhammadiyah. Apa mengenai ISIS ya? ISIS. Wes Indonesia ini punya daya tahan mental, psikologi dan spiritual dan budaya yang luar biasa. Ya oke. Ada informasi mengenai wahing yang berbeda. Gue orang audio yang ngomong kayak gitu ya. Gue malah ya yang gue gak usah bikin ini tanggung kita tas sendiri. Jadi pikiran wahai, jadi dikasih pikiran oleh Allah, terus disambung dengan gelombang Allah, sehingga hardware otak itu menjadi punya software, punya OS atau punya iOS, punya operating system, sehingga dia bisa bikin aplikasi macam-macam kan. Tapi dia tidak terkendali dan tidak tahu jalan kalau dia tidak ditiup kolbunya. Kolbu, kemudian di dalamnya ada fuad, di dalamnya lagi ada domir. Domir itu hati yang terdalam, sakitnya tuh. Itu maksudnya domir gitu ya. Domir. Kalau dalam estetika atau kesenian domir itu namanya ngeng kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya gok, asin. Jadi misalnya kalau Anda mendengarkan lagu, Anda membaca puisi, Anda akan merasakan sesuatu. Nah yang merasa itu adalah domir Anda tadi itu, gok Anda. Kalau Anda tidak sampai ke dalam, berarti lagunya atau segala apa yang terdengar atau yang terbaca itu tidak sampai ke dalam gitu. Nah, maka ditiuplah oleh Allah hatinya, wahing lagi dan seterusnya, kemudian ditiup perut dan syahwatnya, sehingga manusia diberi PR, wahai manusia, hiduplah dengan 3 aplikasi itu, 3 software itu, terserah yang mana yang akan memimpin. Mau yang memimpin itu akal pikiran, ataukah kolbu, fuad dan domir, ataukah batin atau sudun dengan syahwat. Nah, monggo. Menurut Anda Indonesia dipimpin oleh
oleh Cak Imin. Oh. Enggak, maksud saya yang Anda alami dengan kebudayaan dan peradaban sekarang itu kepemimpinannya yang dominan itu ini apa ya, nafsu berarti butun kalau Jawa Timur al-genalo gitu ya. Kalau Anda ingin sesuatu yang lebih, berarti itu dari sini. Kalau Anda mengerti batas, berarti di sini yang bekerja. Kalau Anda mengerti tujuan, berarti di sini kan gitu. Jadi manajemennya harus jelas. Demikian juga kita bikin perusahaan. Gitu. Gampang kalau cuma mau nurutin ini, perusahaan gampang. Pak Amin nggak akan bikin ADTV, tapi bikin TV nasional di Jakarta, swasta, kerjasama sama James Riyadi, kerjasama sama konglomerat, gitu ya. Tetapi kan terus tidak ada tayangan-tayangan seperti yang Anda tonton setiap malam Jumat dan seterusnya. Kan gitu kan? Karena alhamdulillah matur nuwun Bu, Kiai Kanjeng saya diizinkan untuk bersedekah kepada pemirsa ADTV, karena ini kan bukan syuting. Kita acara keliling, ADTV ngambil, ditayangkan dengan gratis, dan itu tidak akan kita kasih kepada TV-TV swasta nasional. Tidak. Hanya TV lokal. Kalau di sini ADTV, kalau di Surabaya ada TV 9, sama AT TV di Solo, sama Doho TV, TA TV, terus kemudian Doho TV, kok yang cilik. Karena harus gede, rata wangi. Cilik-cilik, rata wangi gitu. Karena ADTV memang bukan milik konglomerat, yang milik AJ loh. Ada di jalan. Ada di Lumut. Oh, ada ya. Ada di Lumut. Apa? Ada di Lumut. Ada di Lumut. Ada di Lumut. Lagi ibu ini ada pelajaran ADTV ibu, mudah-mudahan merupakan doa. Karya. Gitu saja. Nek gue Ade itu terus pelajarannya apa? Wah, Ade bilang nanti. Cara jawabnya itu nggak coba. Ada. Kalau gue ada di sini bisa ayo nih. Ada. Maksudnya saya bilang. Oh ya. Kalau saya tulis saya harus mungkin kayak ayah. Oke, teman-teman sekalian, saya sebelum ini saya kan tadi saya belum pernah loh bikin catatan Bu. Saya tuh ngomong opo anane satu contoh tentang gua aku manut dukung duit dipadani monggo ora masalah. Itu ya pokoknya aku memiliki aku iki ora tahu ceramah, aku menjawab pertanyaan, aku memenuhi permintaan. Aku ora duwe karier, aku ora duwe tujuan apa-apa ning dunia iki. Aku dikono-kono aku rono konrene aku manut asal memenuhi persyaratan prinsip dikasih biro gitu dok. Jadi misalnya kalau yang undang agak bias secara politik kita pasti tidak mau gitu kan, dan seterusnya lah, pokoknya ngomong lah. Nek kowe kan harus politik apa? Kowe malah mangan yo daruan ya. Urusan apa ya toh? Kuliah wae wangi-wangi dodolan-dodolan ya toh. Alhamdulillah malah Online ya nyambut gawe urung dadi bojo meteng meneh. Ibunya kata ibu metang. Terus saya ini metang itu online ibu. BBM metang, WhatsApp metang. Berapa enak ya? Oke, bismillah. Sebelum saya membacakan, saya ingin ikut mengucapkan selamat ulang tahun, tapi tak bernyanyi sedikit-sedikit ya. Saya sama Mbak Tia ingat ya. Saya tak ingin mengucapkan selamat. Kemudian kalau waktunya nanti cukup, saya benar-benar ingin malam hari ini milik pemirsa ADTV dengan formula yang nanti kita akan tentukan bersama-sama. Jadi katakanlah setengah jam sampai 3/4 jam. Kalau masih tahan ya 1 jam itu ini milik pemirsa ADTV. Saya ucapkan selamat datang kepada
Kiai Ketua Basul Masail Nahdlatul Ulama DIY, yaitu Bapak Kiai Muzamil NU yang agak kurang NU. Silakan maju. Mari. Ini bapaknya termasuk orang yang senang Al-Quran tapi tidak ngerti artinya. Jadi dia dikasih nama Muzamil. Jadi gue namanya Muzamil karena bapaknya tidak ngerti. Muzamil itu artinya orang yang berselimut. Nek wong ngerti artinya kan masuk anaknya jika jeneng Muzamil kan kayak dulu selimutan terus orang Muzamil itu dari ini kan. Karena di Jawa Timur orang sangat cinta Al-Quran meskipun tidak mengerti artinya, sehingga ketika Muhammadiyah datang banyak dikritik, alah gue pintu mau Quran dengeran ngerti artinya kan gitu kan. Setelah dapat 3 tahun sing wong Jawa Timur ganti ngerti Muhammadiyah, alah gue kira ngerti artinya ya iso maca barang. Di Jawa Timur, di desa saya kalau namanya Bahrudin jadi Brakodin. Nek jenenge Hanif, jadi Hanif, dan di depan rumah saya ada 2 saudara kembar perempuan, yang satu namanya Huli Batiru, adik kembarnya namanya Hayatul Tas'a. Huli Batiru artinya negara Rum yang telah ditaklukkan. Nek Hayatul Tas'a ulo urip. Dan Tuhan menerimanya, tidak peduli artinya, itu karena cinta kok, tidak masalah kok. Kalau sudah cinta itu apa saja jadi anak rasanya kan gitu kan. Oke, begitu teman-teman sekalian, saya minta izin sama Mbak Tia membawakan satu nomor karena sekarang banyak perdebatan mengenai boleh tidak mengucapkan Natal, Maulid Nabi itu boleh apa tidak segala macam, dan saya sudah agak bosan juga jelas-jelasin lagi. Aku satu Pak sampean, kalau teman sampean ngerabi cah pasar kembang, Pak Mari, gue setuju lah. Lanang mau wedok. Kau lanang ngerabi cah pasar kembang, kata ke bujune. Katakanlah jenengan orang setuju Pak Mari, kok kayak kok boleh cah mau alimat Muhammadiyah, kok kan itu kan. Tapi nek jenengan diundang walimaan rawuh betul. Rawuh. Jadi orang rawuh keundangan itu tidak ada syarat untuk menyetujui. Betul enggak? Jadi kalau ada mengucapkan selamat opo, orang itu setuju toh. Jadi nggak apa-apa, mau selamat apa aja nggak apa-apa, mau orang itu setuju, kalau gue mlebu kandang wedhus menjadi wedhus. Orang gitu loh. Sekarang ribut orang sama Natal sama Maulid Nabi sekarang ini. 3 hari yang lalu itu masih ribut boleh apa tidak dan seterusnya. Itu. Saya juga sudah capek untuk ngomong mengenai Maulid Nabi. Karena memang kadang-kadang berlebihan, tapi berlebihan kalau lagi kan di orang sekolah cetok. Sosok ingin ini juga ambil minyak wangi ya nggak masalah, mungkin badai-badai kok ambilnya. Ayo minyak wangi ya alhamdulillah. Terus ngadeg kok lain tuh bal-balan yang ngadeg kok ngadeg lain tuh. Indah dia, ya Nabi salam alaika. Berdiri terus, ngene-ngene joget, ngene-ngene orang itu. Sing ora itu tengah-tengah sholat indah dia. Kan begitu kan? Kalau di luar ibadah makhluk tidak ada masalah, yang tidak boleh melanggar syariat, mencuri, mau tidak boleh. Selebihnya tidak ada masalah. Tuh, oke. Asalkan jangan menomorsatukan Muhammad di atas Allah kan gitu. Kalau kesadaran tentang Muhammad itu harmonis dengan kesadaran terhadap Allah kan tidak ada masalah. Gak mungkin ada Muhammad dan ada Allah, dan tidak mungkin dalam konteks hidup kita ada Allah tanpa Muhammad kan begitu. Ya kalau nyebut Allah itu mesti kelingan Muhammad kan itu. Nyebut Novia mesti kelingan Ainun Najib ya kan. Nyebut Ainun Najib mesti kelingan Novia. Itu tak sinis tuh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua rukun di Indonesia
tidak akan diganggu-ganggu oleh macam-macam, dan seluruh yang sekarang menghancurkan Timur Tengah, menghancurkan berbagai macam wilayah di peradaban timur, tidak akan bisa menghancurkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa cerita panjang, tapi intinya seperti itu. Oke. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة تظهر يا عمر افته بعمر وكذا سيدي عثمان وكذا المصدر المواهب يا ترى يا ترى هل نرى رجال عندكم أفضل بالمال عندكم أفضل بالمال صلى الله على محمد صلى
it's not the way you do. You and me can only be for the only one I see. Green is the burning valley, extra color very deep. These demons know that I am you alone. Yeah, love is all that I can be. Love is more than just a game of dreams. You is how you take it. Take my heart and please don't take it. Love, something for me and you. Terima kasih. Tadi ada lagu Ngapote, Pak. Ngapote nanti tolong diterjemahkan saya Ngapote itu apa. Ini Bu, ini saya lapor. Kalau ada Pak Mustafa Hasan, saya mohon dengan sangat untuk maju ke depan. Beliau mana? Pak Mustafa, kalau supaya saya tidak dianggap mengkudeta Muhammadiyah dengan menghadirkan KNO, ini Bu ada dua saudara kembar sama-sama antiknya. Ini tokoh NU, yang satunya tokoh Muhammadiyah, kita mohon maju ke depan. Bu, saya ya oke, saya akan sini ya. Oke, ini biar bercinta mereka berdua. Bu, mereka ini favoritnya jamaah saya. Ini mereka berdua saya memang sarankan untuk membuat forum tim, jadi bukan organisasi dan tidak menyaingi siapa-siapa. Namanya Nahdlatul Muhammadiyyin. Ya, Nahdlatul Muhammadiyyin itu ketuanya Pak Mustafa sama Pak Kiai Marzuki, karena beliau datangnya belakangan. Ya, nanti kalau ada urusan sama kita kuning baru ke Pak Mustafa, ke Pak Muzamil. Kalau ada urusan dengan kita hijau baru ke. Dan alhamdulillah di antara kelompok-kelompok yang saya coba bangun itu yang paling aktif itu Nahdlatul Muhammadiyyin. Jadi kerjanya apa? Ke desa-desa yang ada konfliknya, ada khilafiyahnya. Di kelompok K, dijak tembuk, didudui ayat-ayat, nas-nasnya dan seterusnya, supaya masing-masing dewasa dan bisa menerima perbedaan. Dan itu, saya tadi barusan menerima cerita tidak hanya para imam madhab Pak Mustafa. Buya Hamka itu dulu kan ketua Muhammadiyah. Pada suatu hari beliau sholat subuh menjadi imam, tapi salah satu makmumnya di masjid itu adalah Bapak Kiai Haji Idam Khalid yang merupakan ketua Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Sehingga ketika sholat subuh Buya Hamka pakai kunut, sehingga semua jamaahnya kaget dan tanya setelah sholat pas kunut berdiri. Setelah selesai baru ditanya, Buya, kok kamu pakai kunut? Kan Buya kan ketua Muhammadiyah. Terus Buya menjawab, di antara makmum di belakang saya ada orang yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, yang juga ketua Nahdlatul Ulama, dan mereka kalau sholat pakai kunut, maka saya menghormati Pak Idam Khalid dan teman-teman Nahdlatul Ulama memakai kunut. Gitu. Nek jamaah karo Pak Marzuki ganti-ganti ya. Ya sedina kunut ora ya. Kowe ora hafal kunut to ya. Dia nggak tahu lah dia. Saya nganggo itu lah. Hargai dia. Terus, ayo. Kenapa dulu saya masih tahun 60 belum Muhammadiyah banget dulu. Muhammadiyah pas naik gunung, tapi udah Muhammadiyah banget tahun 2020 itu konflik ini yang pendek.
benar-benar punya sana, benar itu, dan itu kangen. Tapi ini saya menarik. Ketika saya menggambarkan berarti dengan Ahmad Tohari itu sepanjang berada itu ya sepuh santri panggil mami. Ahmad Tohari bilang kamu memang berbeda. Kamu hari bedakan untuk rasanya anggap untuk dan juga banyak juga panggil mami. Mau itu tapi tak boleh kan dulu. Anda tahu Ahmad Tohari seorang novelis kelas 1 di Indonesia. Bukan Muhammad Sobari ya. Ahmad Tohari. Ahmad Tohari, kalau Muhammad Sobari itu seorang ilmuwan, seorang budayawan yang dulu menjadi kepala LKPN Antara dan tokoh TV. Pada suatu hari Muhammad Sobari pagi-pagi mau numpang ngetik ke Harian Republika. Pemimpin umumnya pada waktu itu adalah Bapak Arni Hadi yang sekarang menjadi pemimpin dompet apa. Gandeng kancane langsung ke kantor GRKE dihalangi karo satpame, kemudian ada salah seorang wartawan muda mengusir dia, siapa kamu kok ketik-ketik di sini? Akhirnya Sobari metu nanggon kantor pos satpam kuwi tilang-tilang. Nanti setelah 1 jam si Pak Arni Hadi datang, baru loh kok kene-kene kuwi. Ya apa-apa aku dolanan karo satpam, terus saya diajak masuk. Begitu masuk ke kantornya Pak Arni Hadi, yang kantor yang paling utama karena dia pemimpin umumnya Republika, wartawan yang tadi mengusir Muhammad Sobari ini kaget loh. Ternyata temannya bos saya yang saya usir tadi. Wah, akhirnya dia menyelidiki siapa itu. Maka setelah dia tahu siapa yang menjadi sahabatnya pemimpin umum itu, akhirnya dia pelan-pelan mengetuk pintu ke kantornya Pak Arni Hadi dan dengan penuh penyesalan dan minta maaf luar biasa. Pak, saya mohon maaf sekali tadi saya mengusir Bapak karena saya tidak tahu siapa Bapak, kok ternyata Ahmad Tohari. Betul telah mikir ya. Kan dia Muhammad Sobari. Terus diselidiki, waduh, ngapunten saya tidak tahu siapa Bapak, jika saya usir tadi. Ternyata kok Bapak itu Ahmad Tohari. Saya hormati tapi ini ya. Ada lagi tapi ya. Ada lagi. Suatu sore ada seorang lelaki ganteng berjalan menaiki pesawat. Ini bisa. Terus tapi ini gantengnya ganteng terang. Saya berjalan dulu. Menaiki pesawat, kemudian disapa oleh seseorang dengan sangat akrab, ditepuk pundaknya. Cak Nur. Terus bilang nggak pesawat. Yang disebut itu karena merasa dirinya bukan Cak Nur, maka dia cuma senyum. Terus orang itu merasa tidak mungkin responnya kurang begitu baik dari cowok ganteng ini. Terus masih jalan sampai masih duduk, dia duduk duluan orang itu. Lewatlah cowok ini, Cak Nur kan? Bingung, saya ini bukan Cak Nur, kok dia panggil Cak Nur? Senyum lagi, mari Pak. Akhirnya duduk. Yang tadi itu masih penasaran karena nggak dijawab dengan memuaskan, dia samperin lagi, Cak Nur kan? Terus akhirnya dia jawab, bukan Pak, saya bukan Cak Nur. Loh, MH Nurholis Majid kan? Cowok ganteng itu tadi namanya MH Nurholis Majid. Ya, tapi kan bangga dong bisa nggak jamur. Bangga. Suatu hari saya naik pesawat sama dia. Kenapa dia orang mana dia? Nang Mataram, monggo. Pokoknya kalau ibu itu cembrimi saya rasa-rasaran kayak buding aku, buding tak dia. Buding aku nih. Tapi kan Mbak Dia jejer saya, begitu turun pesawat mereka mendatangi Mbak Dia, Mbak itu suaminya ya. Iya, Gus Mulyadi ya. Ada lagi. Suatu malam, Cak Nur naik taksi dari studio rekaman
duit. Taksinya jelek banget, nggak tahu taksi apa warnanya hijau, berdua sama temannya yang sekarang jadi wakil gubernur suatu provinsi lah. Dulu bareng Cak Nur juga ngantar kemana-mana, kalau catat acara apa. Terus taksinya malam-malam orangnya agak ngantuk, ngebut. Di dalam taksinya kuat luar biasa, becek. Ngebut kan, sini udah capek-capek rekaman di studio, di supiri nggak bener, ngerem mendadak. Akhirnya marahlah temennya yang satu ini. Nyetir yang benar, nggak tahu apa yang dibawa ini siapa. Nah, gaya dia sampai depan. Taksinya jawab, iya tahu, orang Betawi ternyata. Siapa yang bawa? Caca Hati. Tapi itu kan hanya penghinaan, tapi tidak penghancuran. Yang pernah menghancurkan saya itu Bu Safi Ma'arif. Jadi kita datang pengukuhan gelar Dr. Honoris Causa Taufik Ismail di UGM. Saya datang sama beliau. Terus Pak Safi sama Ibu datang. Ibu Safi dengan semangat lari ke dia. Neno, apa kabar? Hancur lebur minggu kosong. Ya, yo Pak Safi, itu Novia. Enggak ya, mau puasa 2 minggu, tahunan. Oke, alhamdulillah ya Allah. Sesungguhnya hidup ini yang remeh-remeh pun sesungguhnya nikmat kalau engkau bisa menempatkannya di tempat yang memang bisa menikmatkan. Allah tidak akan pernah membuat apapun buruk di dunia. Semuanya baik. Yang terjadi adalah sesuatu itu pada tempatnya apa tidak. Apa saja kalau engkau bisa menempatkan di tempat yang tepat, dalam koordinat budaya yang tepat, koordinat psikologi yang tepat, maka dia akan mendapat kenikmatan. Makanya Allah tidak mengatakan, wahai manusia, tidak ada yang sia-sia aku ciptakan. Tetapi Allah membikinkan kalimat untuk kita ucapkan yang bunyinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya strategi komunikasinya kita yang disuruh ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan nanti Allah melihat kalau ada orang ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tanya, emang kamu kagum sama apa? Karena kita ini sering ngomong Allahu Akbar tanpa sebab. Rabbana ma khalaqta hadza batila tanpa sebab. Sebenarnya Rabbana ma khalaqta hadza batila adalah ayat yang menuntut penelitian habis-habisan di dalam kehidupan. Kalau Anda meneliti hidup ini sedemikian rupa, maka di setiap tempat Anda akan menemukan kalimat itu. Anda kagum kepada alam, Anda kagum kepada partikel-partikel, Anda kagum kepada preparat-preparat, Anda kagum kepada yang luar biasa diciptakan oleh Allah, seakan-akan remeh padahal sesungguhnya sangat memberi kemaslahatan dan kenikmatan sehingga engkau terucap dari mulutmu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke. Bismillah. Saya tanya dulu, ini jam 22.27, setengah 11. Harus ada kesepakatan. Bu, kalau sama mereka ini sampai 2 hari tidak ada masalah, Bu. Tapi yang saya pikirkan kalau mereka kan tidak jelas. Namanya Bu. Kalau yang di kursi-kursi ini kan Bapak ini kan saya harus pertimbangkan ini. Gini aja, Bapak kapan saja balik tidak ada masalah ya. Kalau memang harus segera pulang tidak ada masalah, dan rasa konggoni itu sudah ada puing-puing. Bu, saya ngomong gitu mereka malah senang. Kenapa? Bu, karena bagi mereka derajat itu tidak ditentukan oleh kursi atau lesehan. Derajat itu ditentukan oleh perilaku. Tidak ada. Tadi saya di luar saya ngobrol sama salah seorang yang nemuin saya, yang meminta saya ini dan saya bilang saya itu bukan makom saya itu bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, saya itu bahkan belum tentu muslim. Oke, itu oke gue. Dilakukan dari ikon umroh, kon bimbing, lapai kalau pada baik, kon baris dengan tali. Tapi ya ramah mino nggak
Islam ini urung karuan, kok urung karuan loh? Saya sudah bersyahadat, saya sudah mencoba berjuang menjadi Muslim, saya sudah mencoba terus-menerus sholat, berbuat baik, tapi Allah mengakui apa tidak kan saya nggak tahu. Jadi legalitas saya Muslim atau tidak itu pada saya atau pada Allah? Pada saya atau pada Allah? Pada Allah. Jadi kan saya harus tetap berposisi mugo-mugo aku diakoni kan dulu. Jadi kalau saya duduk di sini tidak ada urusan saya menceramai Anda, saya lebih alim dari Anda, saya lebih pintar dari Anda, tidak ada. Ini teknis saja kan begitu. Nah saya kan belum tentu, makanya saya tidak berani. Itu loh, teman-teman sekalian, aku rawani. Aku ini musuhnya bukan berani, aku ini difitnah di internet, dielek-elek, terus nunggu. Alhamdulillah kali. Ini muka-muka ada elek-elek kali jualan itu, biar bocah lagi terharu. Sakit bocah kaya, kan gitu ya. Aku bayangkan. Jadi saya oke aku dielek-elek, itu saya semakin senang karena spekulasi soal itu bisa lah merusak aku gitu kan. Dia juga iya anak mereka kalau ya mana itu wah mau aja. Oke ya, jadi tentu saja kita secara formal sudahlah Anda Muslim, saya Muslim itu kan formal, tetapi kalau kita ngomong substansi, ngomong posisi yang sejati di hadapan Allah kan sesungguhnya kita ini semua pada posisi mugo-mugo posisi gitu loh. Karena sama sekali tidak legitimate pakai peci, pakai batik, pakai serban, sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Tur marak wis sumur malah. Jangan itu orang undang. Orang apa tunggu wae. Oke, bismillah. Saya minta ini supaya menjadi milik bersama ya. Ini saya mau bikin catatan-catatan resmi saya sama Kiai Kanjeng dan semua jamaahnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ADTV, kepada pemiliknya, kepada para komisarisnya, kepada para direksinya, pimpinan-pimpinannya, juga para pejuangnya di kantor maupun di lapangan. Yang kenal baik saya di mana-mana. Mudah-mudahan ya tepuk tangan untuk mereka. Saya mendoakan semoga ADTV dipilih Allah menjadi pintu hidayah bagi semua masyarakat yang menyaksikannya. Sehingga para pejuang ADTV disayangi Allah, tentram keluarganya, dicukupi kebutuhan hidupnya, diamanati sebagai penyebar cahaya, serta dilancarkan sirotol mustaqimnya sampai kelak siaran cinta dan kemegahan di surga Jannatul Na'im. Resmi loh itu, resmi. Terima kasih juga telah diperkenankan untuk menghibahkan rekaman acara-acara Kiai Kanjeng di berbagai lapisan masyarakat dan hamparan umat kepada para pemirsa dan seluruh masyarakat yang dijangkau oleh ADTV. Kami rakyat kecil yang hidupnya di tataran paling bawah dari kehidupan bangsa ini, sehingga alhamdulillah diperjodohkan juga tidak dengan televisi nasional atau dengan TV regional lokal. Yang tinggi makomnya, kalau TV nasional sangat tinggi makomnya sehingga tidak terjangkau oleh keterbulan kami. Anda bayangkan, TV nasional itu sanggup tayang 24 jam non-stop setiap hari, 24 jam kan? Sementara Makyahan itu paling lama 8 jam. Ya kan? Gue ngerti orang di sindiran ini. Ada orang Muslim ini. Belum tekan. Kita acara Makyahan 8 jam kalau di jamaah sendiri, tapi kalau dengan umat kita kira-kira 3-5 jam. Sekarang ini saya tidak tahu 2-3 jam apa 1-2 jam saya tidak tahu, terserah kita bersama-sama. Itu pun ADTV hanya sanggup menayangkan sekitar 2 jam, dikurangi blok-blok, ditutup-tutup pas merokok dan misuh. Kenapa ADTV hanya bisa menayangkan sekitar 2 jam? Karena memang ADTV bukan milik konglomerat. Ini milik orang biasa, milik rakyat biasa, milik orang-orang yang masih ajur-ajar dan bergaul bersilaturahmi dengan masyarakat biasa.
Sehingga tingkat keuangan ADTV sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan melimpahnya kekayaan para Abu Lahab di Jakarta. Abad jaga. Amalan atau Bijiha belum masalah. Begitu. Kan apa mati atau terlalu rapopo? Oh lalu salah. Aman ya. Iya gitu. Kayak ngene iki burung tuh aku protes tenan. Terus aku mau mlebu swarga nek Mustofa ora mlebu swarga. Nek Mustofa mlebu swarga ya. Nek Muzamil sing ndauki lah. Iki mesti mlebu swarga iki apa ana malaikat tega karo Pak Mustofa. Wong kekek ora diusapi. Kita jadi tenang ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ya, bismillah. Saya teruskan sedikit, saya membaca. Ini tadi diselingi oleh recek apakah tokoh Muhammadiyah hafal abad jaga apa. Ternyata kurang satu ayat. Tapi NU tidak boleh bangga dan menyatakan mereka lebih hafal karena tidak pernah diuji, ya kan? Karena saya kita uji, mau mikir ngerti kelirune mesti bener ya. Yang unggul untuk Muhammadiyah. Kepada para pemirsa ADTV, mohon pemahaman bahwa yang Anda pirsa setiap Jumat malam itu bukan setiap malam Jumat itu bukan hasil syuting. Sebab Kiai Kanjeng dan saya tidak punya kemampuan untuk acting. Kami tidak mampu berpose, berdandan, pakai make up serta tidak memiliki peralatan apapun untuk melakukan pencitraan dan penipuan, gitu ya. Bahkan malam hari ini Bu, khusus untuk pelantikan ADTV, Kiai Kanjeng dilarang pakai peci. Oh, malam ini dilarang. Pokoknya itu, saya musaknya Pak Joko Kantone. Nulis putih banget. Jadi ternyata selama ini pakai peci ini janjiannya orang hubungannya kalau religi. Kita mereka menutupi buta, kalau ya. Terang-terangan aja Pak ya. Kita urip wis kaya ngene iki masa awake dhewe ora bloko satu sama lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menyelamatkan Indonesia, jangan khawatir. Amin ya rabbal alamin. Yang Anda pirsani di ADTV itu bukan acara dakwah dari Kiai dan saya. Bukan acara dakwah di mana ada orang baik ngomong kepada orang-orang yang tidak baik. Begitu ya. Bukan acara ceramah di mana orang yang pandai menasihati orang-orang bodoh. Bukan show atau pertunjukan di mana ada tokoh dan public figure menghibur kumpulan-kumpulan orang frustrasi karena belum pernah satu kali pun terbebas dari hutang selama hidupnya. Yang kepada siapa saja yang oleh tayangan Mocopat Syafaat di ADTV itu merasa tidak setuju, merasa terganggu, jengkel, marah, gedek, frustrasi, atau akibat buruk apapun. Seluruh yang kami ungkapkan sama sekali tidak selevel dengan ungkapan para ulama, karena saya tidak punya legalitas sebagai ulama, apalagi sertifikasi. Apa yang saya omongkan tidak bisa disejajarkan dengan ungkapan-ungkapan kaum intelektual, kiai, ustadz, gus-gus atau budayawan. Semua itu hanya ungkapan orang awam, orang biasa, wong cilik, sebagaimana kebanyakan pemirsa yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh dari kesalehan, kepintaran, dan ketinggian derajat sosial.
Kemudian saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang gara-gara aktivitas saya berapa ya, 15 tahun ditambah 42 tahun. Saya datang ke Jogja, saya datang ke Jogja tahun 68. Saya mulai aktivitas keluar dari Jombang tahun 64. Waktu masih Pak Bung Karno, jadi sebelum Pak Harto. Jadi gara-gara saya di kantor nulis macam-macam sampai bikin buku banyak, sampai menulis di mana-mana, ada aktivitas macam-macam dari olahraga sampai sosial, sampai ekonomi, sampai agama, sampai politik. Banyak orang-orang yang kemudian membenci saya, yang melecehkan saya, menghina saya, merendahkan saya, memanipulasi ada tidak adanya saya di dalam peristiwa-peristiwa sejarah, yang memfitnah saya, bahkan membunuh saya. Meskipun terbunuh atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang melakukan itu semua kepada saya, yang menghina saya, yang melecehkan saya, yang menyembunyikan saya dari fakta-fakta dan seterusnya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, dan sebanyak-banyaknya. Ngerti ya bedanya ya? Kalau sedalam-dalamnya angkatan laut, kalau seluas-luasnya angkatan darat, kalau setinggi-tingginya angkatan udara, kalau sebanyak-banyaknya polisi. Ya. Mohon maaf. Nah, memang bagian terakhir sebanyak-banyaknya kan tidak harus kuat. Kalau ada yang tersinggung, berarti dia terlibat di dalam negosiasi itu. Sebanyak-banyaknya itu kan, ya terima kasih ya. Sebenarnya seluruh fitnah dan lain sebagainya itu sudah selayaknya saya terima, sudah sepantasnya saya menerima sumpah itu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak pantas untuk itu dan saya tidak berkewajiban untuk itu. Oleh karena itu terus saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Iblis dan setan terus berupaya menyeret hidup saya agar dicampakkan ke neraka. Demikian juga manusia, terutama kaum muslimin, wajar kalau mereka juga mengharapkan dan mendoakan agar supaya saya masuk neraka. Gitu ya. Anda ke saya doain apa? Umpama saya sih gitu terus kok doain apa? Masuk neraka. Umpamanya saya ISIS gitu ya. Terus Anda mendoakan saya masuk surga atau neraka? Ya. Orang seburuk apapun saya cari baiknya, dan saya harapkan sebaik apapun saya carilah buruk saya. Semuanya itu tenang-enak kayak apa ini, gitu ya. Dan setan semuanya mengharapkan manusia masuk neraka dan mengharapkan saya masuk neraka, dan saya ingin semua manusia juga mengharapkan saya masuk neraka. Wes, adalah apa? Wes. Tapi ini masih nonton aku mau bersuara dan rokok duduk raimu duduk dapur itu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kayak santai ya. Oke, bismillah. Oke, terakhir saya minta yang lahir tahun 70-an. Ada ya? Oke, saya mohon maju. Syukur 2 orang. Yang lahir tahun 80-an. Mas, maju mas. Amin, maju nih. Anak. Mas anak. Ini pimpinan laskar. Para vokalis mohon menang, semua berjajar di sini. Saya minta paling tidak 5 orang minimum dari generasi yang berbeda. Terus yang 90-an. Ini banyak orang, nggak apa-apa. 2-3 orang nggak apa-apa.
maju. Ya. Jangan. Panas itu yang ini jaket mungkin ukuran pelangi. Kamu sih kayak gini gitu. Bu, paringi pelangi bu. Oh, sekarang kemarin. Oke, mas silakan. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, malam hari ini saya kira ada permintaan itu, tapi saya kira kita fokuskan dulu. Tolong teman-teman bicara pertama berpikir efisien. Artinya kita tidak berbunga-bunga, berkurai-kurai yang tidak ada kuncinya. Jadi berpikir itu nomor satu, hulunya ketemu dulu. Kalau ibarat Al-Quran, Al-Fatihahnya ditemukan. Jadi umul kitabnya. Silakan Bapak, silakan Bapak. Salam, Gantung itu kan, bukan itu. Terima kasih kita ucapkan Ibu. Ini kita acara sama anak-anak saya ini memang biasanya sampai larut, tapi insya Allah malam ini tidak akan terlalu larut, insya Allah. Tolong berpikir efisien, menemukan umul ilmi, ibunya pengetahuan, ibunya ilmu. Jadi kalau ngomong apa-apa, temukan sampai ke ibunya, temukan sampai ke kuncinya. Kalau Anda ketemu kuncinya, ketemu lemari kayak apapun bisa Anda buka. Kan gitu ya kira-kira ya. Nah, kita ngomong TV plus TV pada umumnya. Tolong Anda kasih beberapa pointers. Nah, sambil Anda mikir, Anda boleh usul, boleh mengkritik ADTV, boleh memberi saran, boleh macam-macam, ya. Saya kira ADTV akan dengan sangat senang mendapat masukan-masukan dari Anda semua. Supaya Anda sempat berpikir, saya ingin satu nomor dulu. Satu nomor yang agak dekat gembita. Mas Doni aja maju di sini sebagai seorang rocker dan punker. Punker ya. Punker itu bahasa Inggris, kalau Jawa Timur pengkor. Satu nomor sambil Anda berpikir, kita bergilir satu persatu ya, sekalian. Oke. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita perlu mengenali berbagai macam sisi dari kehidupan manusia di dunia. Tidak harus kita ikuti, tapi kita mesti tahu. Kita harus tahu yang kita ikuti dan kita harus tahu yang kita tolak. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang lengkap, kita menjadi abu-abu pilihan-pilihannya. Yuk, silakan Mas Doni.
guru yang akan dinyatakan oleh teman-teman, dan dari situlah Anda menggali ilmu Anda untuk dijadikan milik bersama, ilmu kita bersama, karena kita thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya titip-titip begini Bu Amin sama Bapak semuanya dari Anda TV, sambil eksplorasi mengingatkan teman-teman gini, ngerti cangkul ya? Ngerti? Cangkul itu kalau ditanya secara sosiologi itu fungsi apa dia? Fungsi apa? Macul ya, masuk macul ya, macul dan macul masuk macul ngalir. Maksudnya orang mencangkul itu untuk menanam, tanamannya hasilnya dijual, berarti dia fungsi ekonomi, jelas ya. Bahkan menteri pun kalau ditanya temannya, aku lagi macul, maksudnya dia sedang mencari nafkah. Jadi cangkul itu fungsi ekonomi. Pedang, tahu pedang fungsi apa? Mempertahankan batok, mempertahankan perang politik, Memotong. Stop. Itu berpikirnya terminologis ya, berpikir terminologis. Kita kuliah juga. Oke, kalau cangkul fungsi ekonomi, kalau pedang kan orang mau boleh anaknya gue pedang. Jadi pedang gue kan lambang kekuatan, kekuasaan, berarti politik. Jadi kalau pedang itu fungsi politik dan kekuasaan, dulu deh terminologinya. Sekarang kalau keris, sekarang coba cari fungsi keris apa? Keris ini fungsi apa? Apa? Tenaga. Oke, ada yang bilang ideologi, kejayaan, kewibawaan, lagi filosofi. Jadi kalau cangkul tadi itu sangat materi, benar ya? Kalau pedang itu sangat kekuatan, jadi masih dekat dengan materi. Tapi kalau keris itu fungsinya fungsi nilai, fungsi yang sebenarnya di wilayah rohani, benar ya? Oke. Sekarang ADTV, Trans TV, RCTI, TV One, Metro TV ini Anda lihat mereka fungsinya apa? Aku takut, kayak Trans TV kayak pacul, pedang, keris. Pacul. TV One sama Metro TV. Di samping pacul, pas pilpres berfungsi. Jelas ya? Yang fungsi keris kan? Itulah pertanyaan di ADTV. Pasti harus mencangkul juga, pasti juga harus punya pedang, tapi harus punya tujuan untuk menjadi pusakanya rakyat Yogyakarta, pusakanya kerisnya seluruh Indonesia. Ini nggak ada urusan klinik, ini soal terminologi dan tataran-tataran nilai. Jadi uang karena di TV kerosot kaya duit sesuatu di dalam hatinya, gitu itu maksudnya, gitu ya. Jadi misalnya serban ini fungsi apa? Pusaka tuh ya. Ini serta fungsi pusaka, peci fungsi pusaka, bukan fungsi ekonomi, bukan fungsi kekuasaan. Yang hilang di Indonesia adalah pusaka. Tidak ada lagi kesadaran untuk membangun nilai-nilai yang dalam tradisi disebut pusaka. Karena begitu ngomong pusaka dianggap klinik, kan begitu. Siapa? Aku takon. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pusaka kita apa bukan? Pusaka. Apa dia pedang? Orang. Apa dia pacul? Orang. Dia keris kita. Keris sebagai simbol, bukan keris sebagai benda. Ya, sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama dengan Bung Karno. Bung Karno itu keris apa pedang? Dia keris kita, meskipun beliau pernah berfungsi pedang, sehingga justru karena itu menjadi keris. Kira-kira gitu ya. Nah ini wis ngerti dhewe ya, bisa diteruske dhewe ya. Nah gue saiki kudu duwe turu-turu nih.
Saya kasih tahu Anda, orang yang punya pacul belum tentu punya pedang. Kebanyakan petani tidak punya pedang. Tapi semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul, benar? Apa nawang pedang, barang ngacul, ngacul begawe, karena. Jadi kalau orang punya pedang pasti punya cangkul. Apakah orang yang punya cangkul dan pedang pasti punya keris? Belum tentu. Tapi kalau orang punya keris, dia pasti punya pedang, pasti punya cangkul. Jadi ini maksudnya pesan untuk ADTP. Kalau ADTP pada suatu hari menjadi pusaka di hatinya orang banyak, maka jangan khawatir, cangkulnya akan lebih subur, pedangnya akan lebih kuat. Justru karena dia memiliki fungsi pusaka tadi itu. Jadi tolong pusaka sebagai teknologi, jangan ngomong klinik-kliniknya dulu dong. Klinik tidak, syirik tidak itu urusannya tidak di kerisnya, tidak di pedangnya, tidak di akhirnya. Saya pakai akhir ini karena dikai campur wong kertas. Tak hormati lagi dikai perkara iki apa dan tanggung wae terus tak ngomong tak atas sebut acara piye nggih. Kalau udah tak kena ini, saya terus. Begitu ya. Jadi manusia itu khalifah, manusia itu asal takwim Anda yang menjadi pengelola dan pemimpin seluruh gejala dalam kehidupan. Dan gitu ya. Dengan kerjasama dengan sunatullah atau alam semesta. Oke, teman-teman sekalian, dari situ Pak Muzafir pasti sudah punya tema. Pak Mustafa apalagi sudah punya tema. Beliau NU, ini Muhammadiyah, yang sebelah sana agak Ikhwanul Muslimun dikit-dikit, tapi nggak sampai ISIS ya. Kalau yang ini saya belum tahu. Pak Novia, kita oke-oke saja ya. NU Muhammadiyah kita beresin. Mudah-mudahan Muhammadiyah pada suatu hari betul-betul bisa mempelopori kegiatan untuk tidak merokok, jangan seperti saya. Sampai hari ini masih suka buangin, masih rokoknya masih. Soalnya ketuanya sendiri namanya Samsung. Aku ini rokoknya di Samsung, di. Angkat diri. Nah, tapi Maliki ya, Maliki merokok terus, Pak Malik ajar ya. Nek madhab Muhammadiyah Syafi'iyah rokok, biar tadi ulang. Berarti Muhammadiyah itu plural ragam. Nek NU rokok abu ya. Oke, bismillah, siapa yang duluan? Ada duluan ya? Bismillah. Singkat padat kunci. Nah, gue harus ngomong gue. Oh ya, wes apa-apa hajat pun sudah baik ya. Doakan, mudah-mudahan beres dan jaketnya akan ganti yang lebih bagus. Karena ibunya orang Jombang, insya Allah mendapat berkah dari ulama-ulama Jombang. Ya wes apa-apa. Mas, ada yang siap sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat penelitian sekarang di Indonesia, memang ya kita tahu ada berpihak kemana-mana itu. Tadinya kemana-mana itu satu televisi pihaknya ke sisi A, yang televisi pihaknya ke B, ini C, artinya kemana-mana. Tapi sambil itu tetap satu pihak. Nah, saya pilihnya di ini tadi semua berawal dari yang kecil, tapi dengan konsistensi yang terus berbeda dan tidak pernah bosan untuk ngaji, terutama kepada budaya Jogja. Teruskan mengumpulkan nilai-nilai falsafah budaya, terutama budaya Jogja, jujur patul misalnya. Dan kebanyakan anak-anak sekarang gak ngerti arti Jopo, saya juga gak ngerti baru ngerti ya setelah dewasa ini. Semoga dengan adanya TV, televisi lokal bisa mengangkat budaya-budaya yang sebetulnya menjadi tonggak kemerdekaan kita. Dan tetaplah berani untuk jujur, berani untuk bertanggung jawab, dan kunci dari semua itu insya Allah menjadi televisi yang berakhlak. Karena nanti pun kita untuk di dunia ini bukan untuk menangani agama, baik untuk anak-anak atau tidak.
Ini sambil saya jadi ingatkan untuk minta maaf kepada teman-teman yang bukan orang Jawa yang menonton di TV dan yang tinggal di Jogja, Singaran Jambi, Dulur-dulur Bugis. Aku jauh syukur, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Kalau saya banyak ngomong mengenai masalah kebudayaan Jawa, jangan dipikir saya Jawa sentris. Saya cuma mengingatkan kalau Anda itu ayam, ya ayamlah. Kalau Anda bebek, bebeklah. Kalau Anda angsa, angsalah. Kalau Anda orang Jambi, Jambilah. Jadi bukan saya menyuruh Anda jadi orang Jawa. Saya cuma menggali kalau Anda orang Jawa, ayo kita gali bareng-bareng nilainya. Itu tidak berarti orang lain harus Anda jawakan. Ini mohon konfirmasi ya, karena ada beberapa teman yang mengeluh kepada saya. Meskipun mereka senang juga menjadi lebih banyak tahu mengenai Jawa, gitu ya. Tapi dengan ini saya ingin menyatakan, saya minta maaf kalau saya kurang jelas menjelaskannya. Karena kalau Anda bukan orang Jawa, tidak ada masalah. Anda tidak harus, bahkan tidak boleh jadi orang Jawa. Anda tetap harus menjadi orang yang berasal dari akar Anda itu sendiri. Nomor 2, sebelum Mas siap dan saya ingin, karena di TV juga, Gunung Sewu Buangin dan Bapak dari ADTV. Kan kita tuh punya prinsip dasar untuk negara, untuk keluarga, untuk semua yang namanya Toto Tentrem Berkorajo. Gemah Ripa, Wong Jinawi. Kalau dalam Quran semua kalimat itu tadi diringkes menjadi baldatun, thayyibatun, dan itu saya dulu ikut bikin logonya itu Ibu. Apa guru nasihat lagi, saya kan baldatun, thayyibatun, warahmatullahi segala macam itu. Nah, tapi kalau dalam Gemah Ripa, Wong Jinawi dan Toto Berkorajo itu cuma baldatun, thayyibatun, tidak ada walaupun gofurnya. Nah, tolong ini dielaborasi bareng-bareng secara penelitian. Jadi kalau kembali ke TV nasional, mereka Gemah Ripa Wong Jinawi enggak? Sangat. Sangat. Toto Berkorajo enggak? Sangat. Tapi walaupun gofur enggak? Ya. Diampuni Allah apa tidak? Belum tentu, karena memang tidak menjadi perhitungannya, karena mereka maunya cangkul terus menggunakan pedang supaya cangkulnya lancar, tapi mereka tidak punya orientasi terhadap usaha. Nah, ADTV karena dia memang lahir dari komunitas Muhammadiyah, saya pikir perlu bersama-sama mengingat bersama-sama kita semua bahwa kalau dalam Islam itu baldatun thayyibatun harus harmonis dengan warahmatullahi Gofur. Tidak ada yang dimarahi Allah dari seluruh tayangan-tayangannya. Tidak ada yang membuat Allah tidak mengampuni, kan begitu kan? Jadi walaupun Gofur itu betul-betul seharusnya menjadi prinsip nasional Indonesia sebenarnya. Nah, walaupun Gofur ini kan juga dahsyat sebenarnya karena Allah siap loh mengampuni. Artinya Allah tahu kita juga akan salah-salah kok dikit-dikit. Ya. Tapi Allah siap dengan ampunan-ampunannya. Makanya berbunyi baldatun thayyibatun warahun ghafur. Oke, saya berikan pada berikutnya sambil kiai menyiapkan nomor-nomor yang akan dibawakan. Kemudian nanti saya kasihkan kepada Pak Muzamil di sini. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.